Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fariha Siti Azhara dari kelompok 1 Praktikum Pengantar Teknologi Informasi. Saya akan mengerjakan tugas bab 9, pengenalan Pascal dan C++, yakni membuat program untuk mencari nilai tertinggi, nilai terendah, rata-rata, median, dan modus dari 6 nilai yang diinput oleh user. Oke, langsung saja kepada pengerjaannya. Oke, jadi yang pertama itu tentunya kita akan membuka terlebih dahulu ya GDB online-nya. Jadi ini kita telah memilih bahasa pemrograman yang dipakai yaitu bahasa pemrograman Pascal. Selanjutnya kita masuk ke struktur umum dari Pascal ini. Yang pertama itu adalah header. Header itu merupakan judul awal yang kita gunakan. Apa sih judulnya gitu. Selanjutnya untuk judul itu diberikan yang pertama itu adalah program. Nah, program apa gitu? Program misalnya statistik 6 nilai. Nah, tanda titik koma ini diberikan sebagai pengakhir atau sebuah program itu diakhirkan dengan tanda titik koma ini. Selanjutnya itu adalah var. Var ini merupakan tempat atau wadah untuk kita menyimpan beberapa variabel yang akan kita gunakan dalam pemrograman. Var yang digunakan itu, nah di sini saya akan satu-satu dulu mencari statistikanya. Yang pertama itu saya akan mencari nilai tertinggi atau disebut dengan maksimum. Jadi variabelnya itu ada inputan variabel A, ini saya misalkan A, kemudian B, C, D, E, dan F. Karena ada 6 nilai, jadi sampai variabel F. Selanjutnya, karena nanti kita akan mencari nilai tertinggi, maka nilai tertinggi itu juga akan keluar output ya. Jadi di sini juga saya tulis sebagai variabel yaitu nilai tertinggi atau maksimum. Untuk tipenya itu tipe integer karena dia berbentuk bilangan bulat. Selanjutnya, kita akan memulai suatu pemrograman dengan membuat struktur yaitu struktur bikin. Bikin ini awalan pemrograman yang akan kita mulai. Jadi kita mulai dengan memasukkan nilai pertama dari variabel A kemudian sampai ke variabel F ini atau nilai ke-6-nya. Jadi user atau kita sendiri itu menginputkan write atau kita menuliskan perintah yang akan kita jalankan yaitu write, kemudian di sini saya ingin ada tulisan ini input nilai pertama variabel A gitu. Di sini tanda titik 2. Nah, untuk spasi ini nilainya akan ditaruh di sini. Selanjutnya titik koma dan biar terbaca ini kita kasih read. Tutup lagi read A ini supaya yang statement write A ini dapat terbaca setelah kita tuliskan perintah yang akan kita jalankan. Selanjutnya ini di copy saja untuk langkah yang selanjutnya. Nah, ini sama tadi juga. Sampai ke 6. Ini berarti nilai kedua, ini nilai ketiga, ini nilai keempat, ini nilai kelima, ini nilai keenam. Berarti ini variabel B, variabel C, kemudian variabel D, variabel E, dan variabel F. Nah, selanjutnya setelah kita menginputkan untuk nilai pertama sampai ke 6, selanjutnya kita akan menginisiasi bahwa nilai maksimum itu adalah nilai pertama yang kita inputkan, alias nilai maksimum itu adalah variabel A. Selanjutnya, kita inisiasi lagi untuk nilai yang kedua sampai ke 6 itu nilai maksimumnya juga. Jadi jika yang nilai B, variabel B itu lebih besar dari maksimum atau nilai B itu lebih besar dari A, maka B itu nilai maksimum. Nah, jadi satu persatu itu akan mendapatkan giliran untuk nilai maksimumnya. Jadi ini juga kita copy ya, tidak apa-apa. Nah, seterusnya itu yang di nomor 17, jika nilai C itu lebih besar dari maksimum atau nilai C lebih besar dari nilai B, maka yang maksimum itu C. Sini juga D berarti E, E, F, F. Nah, selanjutnya setelah kita masukkan inisialisasi jika makanya, maka ini programnya sudah dapat terjalan bahwa mendapatkan nilai maksimum. Setelah itu kita tulis hasilnya ini write bahwa nilai yang tertinggi write nilai yang tertinggi. Ya, programnya akan berakhir. Jadi ini untuk statistika yang pencarian nilai tertingginya. Coba kita jalankan. Nah, ini kita hapus saja ya ini perintah-perintah ini supaya tidak mengganggu. Jadi untuk menghapusnya, ini di setelah header atau program statistik 6 nilai ini, kita beri perintah yaitu yang namanya uses CRT, di mana ini tuh akan membersihkan program dan kemudian ada juga untuk intinya salah satunya itu. Kemudian di bawah bikinnya itu kita tuliskan CLR SCR, yakni program untuk membersihkan perintah-perintah atau informasi yang tidak terlalu penting tadi. Nah, jadi kehapus. Jadi kita mulai untuk pemrogramannya, yakni memasukkan nilai pertama. Misalnya nilai pertamanya itu kita masukkan 10, 2, ini nilainya bebas. Kemudian, aduh, misalnya 10, kemudian 8, 25 gitu. 2,
7, 8 lagi. Nah, itu akan keluar bahwa nilai tertinggi atau nilai maksimumnya itu adalah 25. Nah, ini dia untuk statistika nilai tertinggi. Selanjutnya kita akan mencari statistika dari nilai terendah atau minimumnya. Jadi ini kita sama saja, tinggal diganti beberapa statementnya. Ini berarti diganti min atau tidak, ini kita copy saja yang bagian maksimum ini untuk ditaruh pada nilai minimum. Berarti variabelnya itu ada min ya. Kemudian untuk ini kita copy ya. Nah, untuk mencari nilai minimumnya, kita tinggal lakukan langkah yang sama dengan mencari nilai maksimum. Tapi ada pun yang dapat diubah ya. Jadi tidak sama persis. Jadi ini kita copy saja perintahnya. Selanjutnya kita salin. Nah, di sini kan nilai maksimum A. Diinisialisasikan A. Berarti ini kita inisialisasikan juga dengan nilai minimum pada variabel yang A. Jadi nilai minimumnya itu misalkan variabel A. Nah, jika variabel B itu, nah ininya kita ubah menjadi tanda lebih kecil karena kan ini minimumnya. Jadi bukan maksimum. Jadi ini juga diubah. Jadi cara membaca programnya, misalnya nilai minimumnya itu dimisalkan variabel A. Nah, jika variabel B itu lebih kecil dari nilai A ini, maka yang minimumnya itu variabel B gitu. Dan untuk selanjutnya juga seperti itu cara membacanya. Ini. Kemudian ini nilai terendah berarti. Right, nilai minimum. Nah, mari kita jalankan pemrogramannya ya. Ini tadi saya coba-coba aja sih. Jadi ini kita jalankan, misalnya nilai pertamanya itu 5. Oh ya, jadi ini kita baca dulu ya programnya yang minimum. Jadi misalkan minimumnya itu A, maka jika B lebih kecil dari nilai A, maka minimumnya B. Jika C lebih kecil dari B ini, berarti yang minimumnya C. Jika D lebih kecil dari C, berarti nilai minimumnya itu D. Nah, jadi ini langkah-langkahnya sama. Lanjut aja kita langkah yang untuk menginputkan nilainya. 9 misalnya, 10, 2, 7, 90 gitu. Kok gini? Oh iya, ya. Jadi, bentar. Oke, bismillah. Bisa 2, 3, 4, Oke, berarti benar ya. Nilai tertinggi itu 90 dan nilai terendahnya itu 2. Ini di ini aja kan ya. Right line. Tambahkan right line supaya enak dibacanya. Misal 2, 9, 7, 10, 60, 3. Nah, jadi nilai tertingginya itu adalah 20 dan nilai terendahnya itu 2. Jadi ini adalah statement-statement dan sintaksnya. Ini nilai tertinggi sudah, nilai terendah juga sudah. Berarti kita lanjut ke perintah yang ingin dijalankan, yaitu mencari rata-rata. Baik, lanjut caranya. Oke, jadi setelah kita mencari nilai tertinggi, nilai terendah, selanjutnya kita akan mencari rata-ratanya berapa. Jadi di sini kita akan menambahkan terlebih dahulu variabel rata-rata, yakni dengan tipenya itu double. Kenapa double? Karena rata-rata itu kan tidak hanya bilangan bulat saja, bisa saja itu desimal, pecahan. Nah, kenapa nggak pakai real? Karena double ini memungkinkan lebih banyak menampung nilai desimal daripada realnya gitu. Jadi ini kita tambahkan variabel rata-ratanya itu double. Selanjutnya kita akan mulai untuk bentar. Di sini kita akan langsung menambahkan rata, yakni sama dengan rata itu kan jumlah dari ke-6. Ini variabel nilai ini dibagi banyaknya. Berarti A ditambah B ditambah C ditambah D ditambah E ditambah F. Berarti ini kita bagi dengan 6 atau banyaknya data ini. Titik koma, kemudian kita tulis hasilnya. Tulis maksudnya rata-ratanya gitu. Ratanya menampilkan bahwa hasil rata-rata itu adalah nah, seperti ini. Saya mau itu nilainya tidak dibataskan ya, jadi 0 saja, jadi 2 angka di belakang koma. Nah, ini kita akan lihat hasilnya. Kita jalani dulu. Untuk nilainya yaitu misalnya 10, 2, 4, 6, 7, 20 misalkan. Ini random aja sih. Nah, jadi mungkin ini kita bisa taruh di sini right line kali ya, supaya agak ke bawah sedikit. Nah, jadi rata-ratanya itu 8,17, yakni 2 angka di belakang koma karena kita taruh tadi. Kemudian nilai tertingginya itu 20, nilai terendahnya 2.
3. Coba lagi masuknya. Nah, ini agak ke enter sedikit ya. Rata-rata itu nilainya 4,17, nilai tertingginya 10, dan nilai terendahnya 0. Itu dia cara untuk mencari rata-rata dan sudah kita temukan ya hasilnya. Nah, selanjutnya kita akan mencari modus. Modus itu merupakan nilai yang paling banyak muncul dalam data ini. Jadi kita pertama-tama harus menulis terlebih dahulu variabel dari modus ini. Tapi modus itu kita dapat menginisiasi dari banyaknya nilai variabel A, kemudian banyaknya variabel B, dan sampai ke banyaknya variabel F. Seperti ini. Nah, ini banyaknya variabel A, kemudian banyaknya variabel B, banyaknya variabel C, banyaknya variabel D, variabel E, dan banyaknya variabel F. Kemudian untuk variabelnya itu outputnya ini modus ya. Selanjutnya, kita inisiasi bahwa banyaknya A itu adalah sama dengan 1. Bentar. Sini. Banyaknya A itu sama dengan 1. Sini aja. Nah, setelah itu, jangan lupa untuk titik komanya. Nah, banyaknya A sama dengan 1. Kemudian, maka variabel B itu sama dengan A. Nah, jika variabel B sama dengan A, maka ini outputnya ya. Maka, banyaknya A itu didapatkan dari hasil banyaknya A ditambah 1. Karena ini kita akan mencari terlebih dahulu ketika diinputkan ataupun mengenter nilai, itu banyaknya A itu akan ditambah dengan 1. Gitu. Dan selanjutnya juga. Kemudian, jika C sama dengan A, maka BA didapatkan dari hasil BA tambah C, ditambah 1. Ini dalam artian kita mencari banyaknya A terlebih dahulu dari masing-masing variabel yang telah kita inputkan. Jadi satu persatu itu akan berjalan ketika berjalan banyaknya modus atau banyaknya data itu ketika setelah mengenter nilai gitu. Nah, ini if D sama dengan A, maka BA dan hasil BA ditambah 1. Kemudian if B sama dengan A, BA itu didapat BA tambah 1 hingga ke variabel F. Nah, ini jangan lupa ya, ini titik komanya. Selanjutnya kita lanjut ke variabel B. Kita inisialisasi juga. Ini A itu sama dengan B, maka banyaknya variabel B itu didapat dari BB tambah 1. Baiknya selanjutnya saya pause supaya tidak terlalu panjang. Nah, ini sudah saya buat ya. Ini untuk variabel A-nya, kemudian variabel B, kemudian variabel C, variabel D, dan variabel F. Nah, ini tuh sebenarnya sama semua, tapi bedanya itu di variabelnya saja kita ganti. Jadi untuk variabel banyaknya BF, berarti itu dilihat ditinjaunya dari A sampai E saja. Gitu. Nah, selanjutnya setelah kita menginputkan seperti ini statement-statementnya, langkah yang selanjutnya itu kita membuat statement itu jika variabel BF, banyaknya F itu lebih kecil dari banyaknya variabel A, dan variabel BE itu kayak mengulang dari hitungan mundur gitu. Kita akan menginisiasi bahwa misalkan banyaknya variabel atau kurang dari variabel itu tuh masuknya ke modus yang mana gitu. BE, BA. Kemudian BD. Ini untuk modusnya kita misalkan untuk modus itu sama dengan modusnya A gitu dapatnya. Jadi ini untuk variabel yang di sebelah kanannya itu A. BD, BA, BC, BA, BB. Nah, setelah itu, maka didapat itu modusnya adalah A. Gitu. Untuk selanjutnya juga seperti itu. Jika, nah ini untuk yang B ya, jika banyaknya B itu lebih banyak dari banyaknya A, berarti yang modusnya itu sekarang adalah B. Selanjutnya, jika banyaknya C itu lebih banyak dari banyaknya B, kemudian
BC itu juga lebih banyak dari A, itu maka yang modus sekarang itu adalah variabel C. Kemudian jika BD lebih banyak dari variabel BC dan BD itu lebih banyak dari variabel B dan juga BD itu lebih banyak dari variabel A, maka yang modus sekarang itu adalah D. Kemudian jika B itu lebih banyak dari variabel D, maka BO maksudnya dan BO itu lebih banyak dari variabel D dan BO lebih banyak juga dari variabel C dan BO lebih banyak dari variabel A, maka yang modus itu adalah variabel D. Selanjutnya, jika BF itu lebih banyak dari BO dan BF itu lebih banyak dari BD dan BF itu lebih banyak dari BC dan juga BF lebih banyak dari BB dan terakhir jika BF lebih banyak dari BA, maka yang modusnya itu sekarang adalah variabel F. Nah, setelah kita menginputkan masing-masing menulis statement-statement jika makanya, kita langsung dapat hasil gitu kan. Jadi di sini kita tulis write modus jangan titik koma right. Nah, ini hasil yang didapat itu dari modus-modus ini. Setelah itu N. Taran. Kita input nilai pertamanya misalnya 2, kemudian 4, 5, ini random ya, 6, 7, misalnya 5 ya. Enter. Nah, dapat nih. Rata-ratanya itu 4,83. Nah, modusnya 5 ya, karena nilai yang paling banyak muncul atau nilai yang munculnya lebih dari 1 itu ada angka 5. Angka 5-nya itu ada 2, yakni di variabel C dan variabel F. Selanjutnya, untuk setelah modus kita akan mencari nilai median, yakni nilai tengahnya. Oh iya, bagaimana semisal kita inputkan data jika tidak ada modus, alias nilainya itu semuanya 1 ya. Misal nih. Nah, berarti modusnya akan menampilkan 0, karena kan tidak ada ya nilai yang lebih dari 1 ataupun nilai yang paling banyak muncul gitu. Jadi, modusnya itu menampilkan 0. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai tengah atau mediannya. Jadi, kita tambahkan di sini variabel median. Maksudnya di sini. Karena median itu sendiri kita tipenya itu juga double. Jadi mungkin sini aja nggak sih? Median. Nah, oh ya, untuk membuat median itu kan sebenarnya nilai tengah kan, nilai tengah dari masing-masing statistikanya ada 6. Berarti nilai tengahnya itu C dan D. Nah, karena nilai tengahnya 2, berarti kita bagi 2 gitu. Jadi nilai C dan D ini dijumlahkan kemudian kita bagi 2. Nah, untuk mencarinya itu kita harus jadi saya coba-coba tadi. Nah, kita harus membuat suatu variabel baru untuk menampung nilai yang telah kita dapetin dari penginputan variabel. Jadi ini kita tambahkan variabel baru P, misalnya kayak tempat penampungan gitu, penampungan angka. Sini kita misalkan coba ya, juga lupa sih. Nah, kita jika variabel A itu lebih besar dari variabel B, maka mulai program itu P. Nah, ini untuk penampungan gitu loh, kayak sebagai pengganti bahwa itu hasilnya dari variabel A gitu. P itu merupakan variabel A. Nah, kemudian A itu juga variabel B gitu, dan B dan B itu kembali lagi ke P, jadi bolak-balik ya. Selanjutnya jangan lupa untuk N, di sini N-nya. Selanjutnya, jika B itu jika B lebih besar dari C, dan bikin P itu adalah B. Nah, jadi ulangi yang statement yang pertama. Kemudian B itu merupakan C dan C ini dan C itu didapat dan C itu merupakan P. Lakukan hal yang sama untuk mendapatkan medianya. Variabel. Jadi cara membacanya itu jika variabel A itu lebih besar dari B, berarti dia menampilkan bahwa yang variabel yang telah kita tambahkan tadi atau sebagai penampungan hasil ini itu didapatkan dari A gitu. Kemudian untuk A itu juga hasil dari B, kemudian B itu juga kembali ke P. Jadi begitu-gitu seterusnya. Dan ini 5, 4, 3 kayak semakin menurun. Nah, ini kita buat untuk menghasilkan dari variabelnya C ditambah D, karena kan ada 6 variabel alias ada dari variabel A sampai F. Jadi untuk nilai tengahnya itu C dan D. Maka di sini ditulis C dan D dibagi banyaknya nilai tengahnya. Nah, kemudian ditulis itu outputnya nanti. Nah, kemudian ini saya beri kayak ada rentang
suatu, ya intinya ada seperti ini, karena jika tidak nanti hasil yang keluar itu bakalan banyak kayak A plus, M min gitu. Jadi ya saya buat seperti ini, dan 0 itu rentang dari sama dengannya, kemudian 2 itu merupakan dua angka di belakang koma. Baik, kita akan jalankan perintahnya. Misal menginput nilai pertama ini bebas aja sih. Nah, didapat hasilnya rata-ratanya itu 6,67, didapat dari hasil ini dibagi 6, nilai tertingginya itu 9, kemudian terendahnya 3, modusnya itu 7 atau nilai yang sering banyak muncul atau lebih dari satu munculnya, medianya itu 7. Nah, medianya itu didapatkan dari kita mengurutkan terlebih dahulu data-data ini. Setelah itu dicari nilai, dicari dua variabel dan kemudian dibagi dua. Berarti ini jika diurutkan, yakni 3, kemudian 6, 7. Hah? Ini lupa. Nah, ini jika diurutkan akan menghasilkan 7 ya, karena kan yang pertama itu 3, kemudian variabel yang kedua itu 6. Kalau diurutkan dari kecil kan. 3, 6, kemudian 7, 7. 7 ditambah 7 itu 14, 14 bagi 2 itu 7. Jadi medianya itu 7. Nah, ini dua angka di belakang koma yang telah saya inputkan. Kemudian modusnya itu juga 7. Oke, baik. Mungkin begitu saja video dari saya, tugas statistika ini, tugas membuat program untuk menghitung nilai maksimum, minimum, rata-rata, median, modus dari 6 nilai. Mungkin saya ucapkan terima kasih, dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.